mereka lakukan. Oli, sekalipun ombaknya gede, anginnya banter, hujan dan panas matahari, tetap mereka hadapi. Yang penting balik ke selamat. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر صدق الله
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah belum, tempat dan waktu kami persilakan. Wasobi wa ma'amah la hawla wa la illa billah. Kepada yang terhormat Ketua Fans Club Radio Sok FM beserta jajaran pengurus yang saya hormati, barangkali hadir juga di sini dari yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dan Ketua KPL Minang Sumitra beserta staf dan jajarannya, juga yang terhormat Al-Muharram Ustadz Nanang Hasan Susanto dari desa. Ada 1.500 orang. Di sambil menunggu buka bersama di tengah semilir angin pantai, berkumpul bersama teman-teman yang tadinya hanya lewat udara, terasa nikmat sekali. Enak nggak kira-kira? Kalau misalnya enak, kalau misalnya dikasih seluruh tahun, sepanjang tahun semuanya bulan Ramadan, semuanya puasa, siap tidak? Katanya enak, siap nggak? Siap, benar? Nanti ibu-ibu kalau misalnya siap protes, Pak. Saya punya buah apem kalau siang nganggur, katanya gitu. Yang bapak-bapaknya juga protes juga sebetulnya. Saya favoritnya sarapan pagi itu buah apem, tapi karena puasa jadi nggak boleh. Buah apem loh bu, buah apem. Bukan buah ya, kue apem. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa itu sesuai dengan fitrahnya. Jadi tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Baik, kita kembali. Tapi intinya berpuasa ternyata nikmat ya. Ternyata perut kita menjadi lapang, ternyata pikiran menjadi tenang, ternyata nafsu tidak seperti ketika dulu kita tidak berpuasa. Kalau kita hayati, ternyata nikmat sekali. Diajak berdialog oleh Allah itu orang-orang yang merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina la'allakum tattaqun. Yang diajak bicara oleh Allah siapa, Bu? Orang yang beriman. Padahal dalam ayat-ayat yang lain Allah juga sering mengatakan ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Tapi untuk ibadah puasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau wahai para manusia itu kepada sesuatu yang umum. Misalnya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai para manusia, sesungguhnya kami jadikan engkau laki-laki dan perempuan. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami jadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Tidak ada perintah khusus. Tetapi untuk puasa ada kekhususan. Allah menganggap kita sebagai orang-orang yang khusus. Wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, kenapa puasa itu Allah menyebutnya mesti orang-orang yang beriman, tidak seluruh manusia? Karena menjalankan ibadah puasa itu memang perlu iman. Banyak orang yang kelihatannya menunjukkan puasa, kelihatannya lemes, kalau jalan tidak sampai-sampai, kalau dipanggil jawabannya pelan banget, kelihatannya kayak orang berpuasa. Tapi pas siang hari masuk ke kerobongan yang kelihatan kakinya saja. Ada ya? Ada. Sahur ikut sahur, buka ikut buka, siangnya juga buka juga. Ada yang begitu. Nah sebaliknya di sisi lain ada orang yang kelihatannya kayak tidak berpuasa, dia tetap semangat, tetap aktif, tetapi sebetulnya dia menjaga betul kalau dia sedang berpuasa. Sehingga ibadah puasa
puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada orang yang tahu dia itu ibadah atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa saja ngomong puasa, aslinya tidak. Anda tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Kalau sholat, Kang Bewok misalnya menuju masjid ambil wudhu, semua orang tahu Kang Bewok sholat. Kalau haji, Pak Darpan misalnya daftar haji diiring oleh sanak keluarga, semua orang tahu Pak Darpan haji. Kalau zakat, Wadoglong ngumpulin orang, bagi kupon, ngasih zakat, semua orang tahu Wadoglong zakat. Kalau puasa, kalau misalnya sahur, apa jaminan orang itu puasa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja ketika tidak ada orang yang tahu, ada sisa tempe dimakan, istrinya nanya, loh tempenya kemana? Kucing. Bisa saja kan? Bisa. Jadi yang tahu kita puasa atau tidak adalah Allah. Sehingga kita betul-betul yakin mengerjakan puasa. Kenapa kita yakin? Karena kita tahu bahwa Allah itu melihat kita. Itulah keistimewaan ibadah puasa. Sehingga pada salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, as-saumu li wa ana ajri. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku langsung yang akan memberikan pahala kepadanya. Jadi jaminan pahalanya langsung, tidak pakai perantara, tidak pakai calo, kata Allah. Apalagi keistimewaan puasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam puasa itu sejak kita imsak sampai kita buka puasa, itu argo pahalanya terus berjalan dalam waktu yang panjang. Kalau sholat saja itu misalnya paling cuma berapa menit, 5 atau 7 menit paling ya. Kemudian kita merasa kita sedang menghadap Allah, kita akan merasakan sebuah ketenangan hati yang luar biasa. Damai, kita menghadap kepada Sang Maha segalanya. Song FM dari nelayan untuk rakyat.